Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Yang ketiga, konsep kesinambungan. Yang keempat, konsep nilai historis. Yang kelima, periode akuntansi. Yang keenam, konsep taat asas. Yang ketujuh, konsep materialitas. Yang kedelapan, konsep konservatisme. Yang ke-9, konsep realisasi. Yang ke-10, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Selanjutnya, akun-akun akuntansi perpajakan. Nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan adalah: yang pertama ada neraca. Untuk sisi aset, pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka atau prepaid tax. Dalam aset lancar, pajak dibayar di muka terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A bila ada. Lalu ada PPh atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak masukan. Yang kedua, atas sisi kewajiban, yaitu utang pajak atau tax payable. Utang pajak terdiri atas: yang pertama ada PPh pasal 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29. Yang terakhir ada pajak keluaran. Terus selain neraca ada juga laporan laba rugi, yaitu beban pajak penghasilan atau income tax expense. Yang kedua, PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional atau operational expense. Contoh soal: PT Nusantara Indah membayar royalti kepada seorang penulis sebesar 300 juta rupiah. Berapa pajak yang harus dipotong jika tarif PPh pasal 23 untuk royalti adalah 15%? Cara penyelesaiannya: PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 300 juta rupiah, hasilnya 45 juta rupiah. Jadi jumlah yang diterima oleh penulis 300 juta rupiah dikurangkan dengan 45 juta rupiah, hasilnya 255 juta rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.